Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rosita Matali, Stambuk 072-2019-0029, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Universitas Muslim Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas manajemen pelabuhan perikanan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem antrian pelayanan kapal di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengertian sebuah sistem adalah sekumpulan objek atau entitas, orang atau mesin yang bekerja dan berinteraksi bersamaan menurut aturan tertentu ke arah kesempurnaan suatu tujuan yang logis. Sistem dapat dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu sistem diskrit dan sistem kontinu. Sistem diskrit adalah sistem yang berubah statusnya berubah seketika pada titik yang terpisah dalam satu satuan waktu. Contohnya seperti jumlah kapal di sebuah pelayanan hanya berubah saat kapal datang atau kapal pergi setelah dilayani. Sistem kontinu adalah sistem di mana berubah statusnya berubah secara kontinu terhadap satu satuan waktu. Contohnya seperti posisi kecepatan kapal dapat berubah secara terus-menerus seiring dengan waktu. Antrian adalah garis tunggu dari pelanggan untuk mendapatkan pelayanan. Studi matematis dari kejadian atau gejala garis tunggu disebut teori antrian. Tujuan mempelajari teori antrian adalah untuk menemukan total dua biaya, yaitu biaya langsung, penyediaan fasilitas pelayanan, dan biaya tidak langsung yang timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Komponen dasar antrian. Ada 3 komponen dasar dalam antrian, yaitu yang pertama, kedatangan atau proses input. Pola kedatangan bisa teratur, bisa juga acak atau random. Yang kedua, pelayanan. Dalam komponen pelayanan biasanya terdapat lebih dari satu pelayanan. Yang ketiga, antri. Antri ini tergantung dari 2 komponen sebelumnya, kedatangan dan pelayanan. Jika terdapat banyak kedatangan dan lamanya waktu pelayanan akan mengakibatkan antri dan sebaliknya. Ada 3 aspek harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan, yaitu yang pertama, tersedianya pelayanan. Mekanisme pelayanan tidak selalu tersedia setiap saat. Misalnya, di sebuah loket penjualan tiket konser ada waktu pelayanan istirahat atau tidak tersedia tiket. Yang kedua, kapasitas pelayanan. Kapasitas dari mekanisme pelayanan diukur berdasarkan jumlah konsumen atau satuan yang dapat dilayani secara bersama-sama. Yang ketiga, lamanya pelayanan. Lamanya pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani seorang konsumen atau satu satuan. Ini harus dinyatakan secara pasti. Disiplin antrian adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri atau disiplin pelayanan yang memuat urutan order. Ada 4 bentuk disiplin pelayanan yang bisa digunakan, yaitu 1. First come, first service atau first in, first out. Artinya lebih dulu datang atau sampai, lebih dulu dilayani atau keluar. Misalnya antrian pada loket pembelian tiket bioskop. Yang kedua, last come, first serve atau last in, first out. Artinya yang tiba terakhir, yang lebih dulu keluar. Misalnya sistem antrian dalam elevator untuk lantai yang sama. Service in random order, artinya panggilan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. Yang keempat, priority service, artinya prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Meskipun yang terakhir ini kemungkinan sudah lebih dulu tiba dalam garis tunggu. Ada 4 model struktur antrian dasar yang umumnya terjadi dalam sebuah sistem antrian.
Yang pertama, single channel, single pass atau satu antrian satu pelayanan. Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single pass berarti hanya ada satu pelayanan. Yang kedua, single channel, multipass atau satu antrian beberapa pelayanan. Seri istilah multipass menunjukkan adalah atau pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Yang ketiga, multi channel, single pass atau satu antrian beberapa pelayanan single. Sistem multi-channel single pass terjadi kapan saja di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Multi-channel multi-pass atau beberapa antrian beberapa pelayanan paralele. Sistem multi-channel multi-pass merupakan sistem antrian di mana terdapat lebih dari satu pemberi layanan dalam setiap jenis layanan. Distribusi yang terdapat dalam antrian. Teori antrian adalah suatu metode untuk menganalisis suatu sistem yang berhubungan dengan waktu. Dalam hal ini, yang terpenting adalah waktu antar kedatangan serta waktu pelayanan. Distribusi eksponensial, distribusi probabilitas waktu antar kedatangan dan distribusi waktu pelayanan dapat juga sesuai dengan salah satu distribusi probabilitas eksponensial. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.